Hello Galapers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul Eleven. Film ini bercerita tentang misteri pembunuhan yang dilakukan oleh seorang psikopat dengan motif balas dendam karena adiknya dibully oleh teman-teman sekelasnya hingga tewas. Balas dendam ini ternyata disusun secara matang. Ada 11 anak kembar di sebuah sekolah dan 10 pasangan anak kembar ini menjadi target pembunuhan. Siapakah pelaku pembunuhan? Dan seperti apakah keseruan dari plot twist film yang satu ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Di awal film, kita akan melihat seorang pembunuh secara sadis membakar mayat korbannya. Berita tentang mayat terbakar menggegerkan kota Chennai. Ini bukan untuk pertama kalinya. Pelaku memiliki ciri khas tersendiri dalam menghabisi korban, yaitu dengan cara ditembak, kemudian jasadnya dibakar hingga menjadi abu. Masih di kota yang sama, terjadi kriminal lainnya yaitu perampokan bank. 5 perampok bersenjata melancarkan aksinya. Mereka mengambil uang dan perhiasan. Seorang satpam mencoba melawan, tetapi naas satpam ini tewas tertembak. Setelah itu, para perampok melarikan diri. Kasus pembunuhan berantai dengan cara dibakar ditangani oleh polisi Ranjit. Tetapi sayang, polisi ini mengalami kecelakaan mobil. Seseorang mencoba membunuhnya, tetapi dia berhasil selamat dan dilarikan ke rumah sakit. Sebagai pengganti, kepala polisi menugaskan asisten komisaris polisi yang bernama Arafin untuk menggantikan Ranjit. Dalam melaksanakan tugasnya itu, Arafin berusaha menangkap komplotan perampok bank. Arafin berhasil menangkap komplotan perampok bank. Mereka kemudian dijebloskan ke dalam penjara dengan penjagaan yang super ketat. Sekarang Arafin dihadapkan dengan tugas yang sangat rumit, yaitu menangkap pembunuh berantai yang membakar para korbannya. Sanjana adalah seorang gadis cantik yang sedang melakukan kencan buta. Dia janjian bertemu dengan seorang pria, tetapi Sanjana salah orang. Dia justru bertemu dengan polisi Arafin yang kebetulan saat itu memakai baju yang sama dengan cowok yang akan dikencani oleh Sanjana. Sanjana akhirnya salah sangka dan dia mengira Arafin adalah cowok yang janjian dengan dirinya. Saat mereka asik ngobrol, Arafin justru diserang oleh para penjahat dan dia bisa mengalahkan mereka semua. Setelah melihat betapa jagonya Arafin dalam seni bela diri, Sanjana semakin jatuh cinta kepadanya. Dia tidak tertarik dengan teman kencannya yang kebetulan datang terlambat. Sejak saat itu Sanjana selalu menguntit Arafin kemanapun polisi itu pergi. Tapi Arafin tidak pernah tertarik kepada Sanjana. Hatinya seperti terbuat dari batu. Dia tetap cuek terhadap gadis itu. Pembunuhan berantai kembali terjadi. Korban ditembak di bagian kepala, setelah itu tubuhnya dibakar. Karena kondisi mayat yang rusak berat, polisi Arafin kesulitan mengidentifikasi korban. Beruntung, Arafin menemukan satu petunjuk penting di TKP.
Pada mayat korban ditemukan plat baja. Menurut keterangan dari dokter forensik, plat baja itu biasanya digunakan oleh orang yang melakukan operasi tulang di bagian engkel kaki. Hanya saja, plat baja itu tidak bisa dipastikan apakah milik korban atau milik pembunuh. Arafin segera mencari data terkait siapa saja yang melakukan operasi tulang di bagian ACL, dan dokter kemudian memberikan data 7 nama pasien. Dalam menyelidiki kasus tersebut, Arafin dibantu oleh polisi yang bernama Manohar. Hari itu mereka berdua mendatangi setiap alamat dari 7 pasien dan bertemu dengan mereka. Arafin dan Manohar memeriksa satu persatu kaki dari mantan pasien yang pernah melakukan operasi, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang melepas engkel kakinya. Arafin merasa curiga. Insting polisinya bekerja. Pemuda ini bernama Surendar dan dia pernah melakukan operasi ACL. Plat baja di kakinya juga baru saja dilepas dan bekas jahitannya masih nampak. Arafin mulai memancing Surendar. Dia berpura-pura meminta segelas air putih. Ketika Surendar ke dapur, Arafin memeriksa sekeliling dan dia melihat ayah Surendar yang sedang sakit. Pria tua itu tidak berdaya terbaring di ranjangnya. Arafin juga melihat beberapa foto keluarga Surendar. Matanya tertuju kepada foto Surendar ketika mereka masih kecil. Tidak lama kemudian, Surendar muncul dengan membawa air putih. Setelah minum, Arafin dan Manohar keluar dari rumah itu. Sanjana benar-benar dimabuk asmara. Dia setiap hari menguntit Arafin, tetapi Arafin tidak pernah menggubris perasaannya. Hari itu Sanjana bilang dia punya informasi terkait pembunuhan berantai. Dia mengajak Arafin bertemu di sebuah kafe. Setibanya di sana, Sanjana berbohong. Dia justru melamar Arafin menjadi suaminya. Arafin kecewa karena dibohongi oleh Sanjana dan dia menolak lamaran itu. Seorang tunawisma mendatangi kantor polisi. Pria tua itu sibuk menjelaskan kejadian yang dia lihat. Malam itu, tunawisma ini melihat seorang wanita turun dari bis. Ketika berjalan, wanita tersebut dipukul oleh sosok misterius yang menggunakan jas hujan. Wajahnya ditutup menggunakan topeng. Ketika menjelaskannya di kantor polisi, tunawisma ini bicara terbata-bata sehingga polisi mengira jika dia tidak normal alias stres. Polisi kemudian mengusir pria tua tersebut. Tidak lama kemudian, seorang wanita muncul dan ingin melaporkan sesuatu yang membuat polisi penasaran dan bertanya. Wanita itu tampak ketakutan, kemudian dia mengatakan bahwa dia kehilangan seekor anjing. Mendengar jawaban itu, polisi mengusir wanita tersebut karena dianggap bercanda dan menghina polisi. Arafin mendatangi tunawisma yang menjadi saksi pembunuhan. Ketika diinterogasi, pria tua itu bilang ada seorang wanita turun dari bis ketika hujan deras. Dia memakai payung. Dari kejauhan, muncul pria bertopeng menggunakan jas hujan. Pria itu turun dari mobil dan menghampiri wanita tersebut, kemudian membunuhnya. Polisi Arafin memeriksa rekaman CCTV di jalanan. Ternyata sebelum naik bis, korban terlebih dahulu menaiki sepeda motor. Kendaraannya itu dia parkirkan di pinggir toko. Arafin berhasil menemukan sepeda motor korban. Dia membongkar bagasi dan menemukan surat menyurat kendaraan. Dari surat itu Arafin jadi tahu identitas korban dan alamat rumahnya. Arafin segera bergegas ke sana bersama 2 orang anak buahnya. Seorang wanita bernama Tara membuka pintu. Wajah Tara tampak ketakutan setelah mengetahui jika polisi datang ke rumahnya. Ketika melihat Tara, anak buah Arafin sadar jika wanita itu pernah datang ke kantor polisi dan melaporkan jika anjingnya hilang. Arafin penasaran dan curiga. Dia memeriksa sekeliling. Matanya tertuju kepada foto kelas yang ada di dinding. Foto itu sama persis dengan foto yang ada di rumah Surendar. Dari foto tersebut, Arafin sadar jika Tara ternyata kembar. Dia kembali memperhatikan foto kelas dan di sana ada 11 kembaran yang berfoto bersama dengan guru dan kepala sekolah. Untuk kebutuhan penyelidikan lebih lanjut, Arafin kemudian menahan Tara dan Surendar. Arafin mulai melakukan interogasi. Dia mendapatkan keterangan yang mengejutkan. Ternyata Tara dan Surendar punya cerita yang sama. Sekitar sebulan yang lalu, mereka berdua mendapatkan panggilan telepon dari pria misterius. Tara punya saudari kembar yang bernama Mira, sementara Surendar punya kembaran yang bernama Sudakar. Malam itu hujan deras. Mira menelpon Tara dan mengatakan bahwa dia tidak akan pulang ke rumah. Mira akan menginap di rumah temannya. Keesokan harinya, Mira menghilang dan dia tidak pernah kembali.
Tara berniat lapor polisi. Dia sudah sampai di kantor polisi, tetapi tiba-tiba pembunuh menelponnya. Pembunuh mengatakan, jika Tara lapor polisi, maka adiknya Mira akan dibunuh. Tara akhirnya sadar jika Mira diculik. Dia batal lapor polisi. Itulah sebabnya, ketika seorang polisi bertanya, Tara secara spontan menjawab bahwa dia kehilangan anjingnya. Padahal Tara bahkan tidak memelihara anjing. Tara dan Surendar kemudian mendapatkan video call. Di sana, tampak pembunuh berdiri di samping Mira dan mengancam akan membunuhnya. Hal yang sama juga dialami oleh Surendar. Saudara kembarnya Sudhakar diculik pembunuh. Tara dan Surendar harus mengikuti semua perintah pembunuh supaya nyawa kembaran mereka tidak mati. Tara dan Surendar diminta datang ke stasiun kereta api. Setibanya di sana, mereka kemudian dipukul oleh seseorang yang membuatnya pingsan. Tara dan Surendar terbangun dan menemukan diri mereka berada di sebuah gedung yang sedang dibangun. Tiba-tiba, telepon berbunyi dan panggilan video call diangkat. Dalam video itu, tampak pembunuh menenggelamkan wajah kembaran mereka. Tangan saudara kembar Mira dan Sudhakar terikat erat dan mereka tidak berdaya. Ancaman kembali diucapkan. Tara dan Surendar diminta mengambil pistol untuk menembak seseorang yang ada di hadapan mereka. Tara tidak tahu siapa orang itu. Wajahnya ditutup menggunakan topeng dan mulutnya disumpal sehingga tidak bisa bicara. Surendar juga tidak berani menembak. Tetapi lagi-lagi pembunuh menenggelamkan kepala kembaran mereka yang membuat keduanya merasa iba dan terpaksa menuruti keinginan pembunuh. Melihat saudaranya yang sekarat dan tidak bisa bernapas, Tara dan Surendar terpaksa menembak. Setelah itu, keduanya berlari keluar dari ruangan dan seseorang menyerang mereka hingga jatuh pingsan. Ketika terbangun, Tara sudah berada di stasiun kereta api. Dia berharap saudari kembarnya kembali esok pagi. Tetapi yang terjadi, dia justru mendapatkan kiriman video. Ternyata apa yang dilakukan oleh Tara dan Surendar sudah terekam kamera CCTV yang membuat mereka takut lapor polisi. Dan yang paling menakutkan adalah pembunuh masuk ke ruangan dan membuka penutup wajah orang yang ditembak oleh Tara dan Surendar. Alangkah terkejutnya mereka setelah mengetahui jika orang yang mereka bunuh ternyata adalah kembaran mereka sendiri. Life starts now. Tara dan Surendar dihantui rasa ketakutan dan penyesalan. Surendar bahkan berniat gantung diri, tetapi dia batal melakukan itu setelah mendengar teriakan ayahnya yang terbaring di ranjang. Jika Surendar bundir, maka tidak ada yang menjaga ayahnya. Polisi kemudian memastikan plat baja yang ada di salah satu mayat korban, dan menurut Surendar, plat baja itu milik saudaranya karena mereka berdua pernah mengalami kecelakaan dan keduanya mengalami patah kaki. Mereka harus dioperasi. Sementara polisi Arafin, dia tahu jika pembunuh merekam video dan setelah itu dia menelpon Tara dan Surendar. Ketika video call, pembunuh sebenarnya memutarkan video rekaman yang dia buat sehingga terlihat seolah-olah dia bersama dengan korban. Tara dan Surendar yang panik dan ketakutan tidak menyadari tipuan pembunuh sehingga mereka menembak mati saudara kembar mereka sendiri. Arafin menanyakan tentang foto kelas yang dimiliki oleh Tara dan Surendar. Kenapa mereka bisa punya foto yang sama dan di sana ada 11 pasangan anak kembar. Mereka kemudian menjelaskan bahwa foto itu diambil saat mereka masih SMP dan kebetulan mereka satu angkatan di sekolah Twin Birds. Arafin curiga jangan-jangan pembunuhan berantai ini ada kaitannya dengan sekolah Twin Birds. Dia menunjukkan foto itu dan bertanya kepada Tara dan Surendar, kira-kira siapa yang dicurigai dalam kasus itu? Keduanya kemudian kompak menjawab bahwa pelakunya adalah Benjamin. Nah, untuk mencari kebenaran, Arafin harus ke sekolah dan menggali informasi tentang Benjamin. Arafin dan polisi Manohar mendatangi pemilik sekolah Twin Birds. Arafin menjelaskan bahwa sudah terjadi 8 pembunuhan selama 1 tahun terakhir di kota Chennai. Semua korban berasal dari sekolah yang sama dan kelas yang sama, yaitu alumni sekolah Twin Birds. Arafin juga menegaskan bahwa tersangka utama adalah siswa yang bernama Benjamin. Ibu Santi terkejut ketika mendengar nama itu. Dia mulai bercerita
20 tahun yang lalu, Ibu Santi dan suaminya Pratap mendirikan sebuah sekolah. Awalnya, sekolah mereka sepi tanpa peminat, sehingga Tuan Pratap membuat sebuah promosi. Jika ada 2 kakak beradik daftar sekolah, maka 1 anak akan diberikan bonus, yaitu bebas biaya sekolah alias gratis. Promosi ini membuat banyak anak-anak yang berasal dari satu keluarga yang sama berbondong-bondong daftar, termasuk anak kembar, sehingga sekolah itu dipenuhi dengan anak-anak kembar. Mereka kemudian dimasukkan ke dalam kelas yang sama. Karena banyaknya anak kembar di sekolah tersebut, Tuan Pratap kemudian menamakan sekolah mereka dengan sebutan Twin Bird School. Kreativitas Tuan Pratap tidak berhenti sampai di situ. Dia ingin sekolahnya berprestasi di tingkat nasional. Twin Bird School kemudian mengadakan turnamen catur untuk seluruh anak-anak di kota Chennai. Turnamen ini diikuti oleh semua anak meskipun mereka bukan berasal dari sekolah itu. Dan yang keluar sebagai pemenang adalah anak jenius yang bernama Benjamin. Sebagai ketua yayasan, Pratap terkesan dengan kehebatan Benjamin. Dia ingin menjadikan Benjamin sebagai murid di sekolahnya. Dengan demikian, sekolah itu bisa menjadi terkenal jika Benjamin memenangkan berbagai turnamen catur di India. Benjamin bisa mempromosikan sekolah Twin Birds ke level nasional. Pratap dan istrinya mulai mencari rumah Benjamin. Tetapi alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui jika Benjamin adalah anak yatim piatu. Dia tinggal di emperan toko bersama dengan adik kembarnya yang bernama Francis. Benjamin dan Francis menyambung hidup dengan cara mengemis di jalanan. Bu Santi merasa iba. Dia mengajak Benjamin dan Francis untuk tinggal di asrama dan bersekolah di Twin Bird School. Biaya hidup mereka ditanggung oleh yayasan. Benjamin dan adiknya tentu saja senang dengan tawaran tersebut. Mereka berdua belajar dengan begitu tekun. Alhasil, Benjamin selalu menjuarai turnamen catur, sedangkan adiknya Prancis selalu menjadi juara kelas. Prestasi mereka berdua ini selalu dijadikan contoh dan teladan untuk para siswa lainnya. Bu Santi selaku kepala sekolah memuji prestasi Benjamin dan Prancis di depan murid-murid yang lain. Bahkan ketika rapat, dia memuji Benjamin dan Prancis di depan ortu siswa. Kebaikan Bu Santi membuat Benjamin dan Prancis merasa seakan-akan Bu Santi hadir sebagai sosok seorang ibu. Benjamin bahkan memanggil Bu Santi dengan sebutan Mama. Dan Bu Santi kemudian mengangkat mereka sebagai anak angkatnya. Tetapi tidak semua cerita berakhir bahagia. Para siswa mulai iri dengan Benjamin dan Prancis. Saat dimarahi orang tua, mereka selalu dibanding-bandingkan dengan nama Benjamin dan Prancis. Anak-anak mulai muak dibanding-bandingkan dengan Benjamin dan Prancis. Mereka membenci 2 anak kembar itu dan mulai membuli Prancis yang lemah secara mental. Dalam waktu dekat, Benjamin akan mengikuti turnamen catur antar pelajar se-India. Dia dilatih langsung oleh kepala sekolah. Bu Santi sangat piawai bermain catur. Dari sinilah Bu Santi tahu jika Benjamin berpikir di atas rata-rata. Dia selalu mempunyai 3 rencana, yaitu rencana A, B, dan C untuk memenangkan permainan. Ketika selesai latihan catur, mendadak mati lampu. Benjamin secepatnya berlari meninggalkan Bu Santi. Dia mencari Prancis karena adiknya itu penderita nyctophobia, yaitu seseorang yang takut akan kegelapan. Prancis ketakutan dan mulai sulit bernapas. Dia harus ditenangkan oleh Benjamin. Sebagai kakak, Benjamin berjanji untuk selalu melindungi Prancis. Hari pertandingan tiba. Benjamin diantar kepala yayasan untuk ikut turnamen selama 3 hari di luar kota. Dia gelisah meninggalkan Prancis sendirian meskipun Prancis dijaga oleh Ibu Santi. Di saat itulah anak-anak mulai membuli Prancis. Mereka menelanjanginya. Prancis tidak bisa melawan. Dia hanya menangis. Dan setelah 3 hari, Benjamin akhirnya pulang. Meskipun demikian, Prancis tidak pernah bercerita. Dia merahasiakan semuanya itu dari kakaknya. Hari itu Benjamin dan Prancis ulang tahun dan anak-anak mulai mempersiapkan strategi untuk mengerjai Prancis. Mereka tahu kelemahan anak itu, yaitu takut dengan suasana gelap yang berkepanjangan. Kebetulan, kelas mereka mengadakan 2 ujian praktek berbeda, yaitu fisika dan kimia. Benjamin dapat kelompok yang terpisah dari Prancis. Dia ikut rombongan siswa yang sedang ujian praktek fisika. Sementara Prancis, dia berada di laboratorium kimia. Murid-murid jahat itu mulai membuli sikutu buku Prancis. Mereka mengunci pintu, kemudian mematikan lampu. Prancis mulai ketakutan. Dia berteriak histeris. Dari kejauhan, Benjamin mendengar teriakan saudaranya. Dia berlari ke ruang lab kimia.
Benjamin mencoba membuka pintu, tetapi pintunya terkunci dari dalam. Benjamin terus menggedor-gedor dan berteriak kencang. Tetapi teriakan Benjamin tidak pernah dihiraukan oleh anak-anak yang bersembunyi di dalam lab kimia. Mereka sengaja diam dan tidak mau menjawab. Sementara Prancis, dia mulai mengalami sesak napas. Prancis tumbang terkapar. Anak-anak sadar dan membukakan pintu. Benjamin menjerit histeris melihat adiknya yang tidak sadarkan diri. Anak kecil yang malang itu segera dilarikan ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak tertolong. Saat pemakaman, Benjamin terus menangis. Hanya Ibu Santi yang mendampingi dan berusaha memberikan penghiburan. Setelah kejadian itu, Benjamin dendam kesumat kepada para murid. Dia bersumpah akan menuntut balas atas kematian adiknya. Perlahan, kondisi kejiwaan Benjamin semakin memburuk. Dia suka menyendiri dan membenci semua orang. Seorang suster merasa iba dan dia menawarkan Benjamin untuk tinggal di panti asuhan dan bersekolah di sana. Benjamin tidak boleh berada di Twin Bird School karena semua kenangan akan menjadi luka batin yang sulit disembuhkan. Sebenarnya, Benjamin masih ingin tinggal di asrama Twin Bird School karena dia masih sayang kepada Ibu Santi. Tetapi, suatu hari, Benjamin mendengar bahwa Tuan Pratap tidak menyukai dirinya. Pemilik yayasan itu hanya memanfaatkan Benjamin untuk promosi sekolahnya saja. Saat Benjamin terpuruk dan tidak mau bermain catur, dia mulai mengusir Benjamin dari asrama. Benjamin terpaksa tinggal bersama suster di panti asuhan. Dia kemudian diadopsi oleh seseorang dan setelah itu tidak ada yang tahu keberadaannya. Setelah kasus Benjamin, sekolah Twin Birds terus merosot prestasinya dan bahkan peminatnya juga menurun. Hingga suatu hari, sekolah itu mengalami kebakaran hebat dan pada akhirnya ditutup. Tuan Pratap menjadi depresi berat dan dia sering mabuk-mabukan. Akibatnya, dia mulai jatuh sakit dan tidak lama kemudian, Tuan Pratap meninggal dunia. Arafin terdiam mendengar cerita tentang Benjamin dan Prancis. Dia teringat ucapan Bu Santi. Prancis meninggal dunia tepat di saat dia berulang tahun. Dia kemudian memeriksa data korban lainnya dan ternyata semua korban meninggal dunia tepat di hari ulang tahun mereka. Dari 11 kembar yang ada di foto, 8 diantaranya sudah tewas. Itu artinya 2 target yang tersisa dan salah satu kembaran yang ada di foto tersebut adalah wanita yang bernama Sanjana. Arafin mendatangi kediaman Sanjana. Dia bertemu dengan saudari kembarnya yang bernama Anjana. Mereka kembar seiras. Ketika Sanjana keluar kamar, dia melihat Arafin. Sanjana memeluk pria itu dan dia mengira jika Arafin datang untuk menerima lamaran cintanya. Arafin menolak secara halus. Dia menjelaskan tentang pembunuhan berantai yang dilakukan oleh psikopat bernama Benjamin. 8 saudara kembar sudah menjadi korban dan 2 kembaran yang tersisa yaitu Sanjana. Dan ada 1 kembaran lagi yang bernama Diran dan Diraj. Mereka berdua belum teridentifikasi alamat lengkapnya. Agar Sanjana dan adiknya Anjana tidak menjadi korban, mereka harus disembunyikan di tempat yang aman. Arafin harus menemukan 1 kembaran terakhir selain Anjana dan Sanjana. Mereka adalah Diran dan Diraj. Pembunuh pasti mengincar kembaran tersebut. Arafin dan Manohar berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan calon korban. Mereka mendapatkan alamat si kembar, tetapi ketika mereka tiba di sana, pemilik rumah kontrakan bilang 2 kembaran tersebut sudah pindah 15 tahun yang lalu. Tidak lama kemudian, Arafin mendapatkan panggilan telepon. 1 korban ditemukan tewas dengan kondisi hangus terbakar. Korban sulit diidentifikasi karena mayatnya sudah menjadi abu. Polisi bingung apakah korban yang tewas terbakar itu Diran atau Diraj. Nah, disinilah kecerdasan Arafin bekerja. Dia mengatakan bahwa korban pasti bernama Diran karena Diran adalah kembaran yang praktek di ruang lab fisika. Arafin menyelidiki semua data korban dan dia menyimpulkan jika Benjamin sengaja membunuh kembaran yang berada di lab fisika, bukan di lab kimia. Seperti yang kita ketahui, Prancis dibunuh di lab kimia. Berarti para pelaku pembunuhan terhadap Prancis adalah anak-anak kembar yang ada di lab kimia, tetapi korban yang tewas justru anak-anak yang berada di lab fisika. Itu artinya Benjamin sengaja membunuh kembaran di lab fisika agar para pembunuh Prancis merasakan sakitnya kehilangan saudara kembar mereka, sama seperti yang Benjamin rasakan. Berarti Benjamin akan menargetkan Anjana sebagai korban berikutnya karena Anjana berada di lab fisika. Arafin mengungsikan Anjana dan Sanjana di rumah Manohar.
Sebentar lagi Sanjana dan kembarannya itu akan ulang tahun. Kematian sudah di depan mata karena pelaku mengincar korbannya tepat di hari ulang tahun mereka. Arafin kemudian menemui Ranjit. Polisi yang satu ini dulunya pernah menangani kasus pembunuhan berantai, tetapi dia ditabrak dan sempat dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan sekarat. Setelah Ranjit pulih, dia memberikan informasi penting kepada Arafin. Menurut keterangan Ranjit, pembunuh berantai walaupun kejam, tetapi dia masih punya hati nurani. Ketika Ranjit tabrakan dan sekarat, pembunuh tidak menghabisinya. Sebaliknya, pembunuh justru membawa Ranjit ke rumah sakit. Menurut Ranjit, kemungkinan pembunuh mengenal dirinya, makanya dia tidak tega membiarkan Ranjit tewas dalam kecelakaan mobil. Saat itu Ranjit tidak sempat melihat sosok pelaku karena dia sedang pingsan. Arafin mendapatkan telepon dari guru Santi. Bu guru membocorkan satu rahasia penting. Menurutnya, setiap kali Prancis ulang tahun, maka Benjamin akan mengirimkan bunga di kuburan Prancis. Ibu guru tahu tentang hal itu karena setiap kali Prancis ultah, ibu guru akan mengunjungi makamnya dan dia selalu menemukan bunga. Pembunuh terbiasa mengirim bunga itu malam hari. Arafin memeriksa data Prancis dan dia sadar jika besok Prancis ulang tahun. Itu artinya malam ini pembunuh akan mengirimkan bunga ke kuburan Prancis. Nah, malam harinya Arafin datang ke kuburan itu. Dia mendapatkan alamat makamnya dari Bu Santi. Arafin menunggu hingga jam 12 dini hari. Dan benar saja, dari kejauhan, sebuah mobil hitam datang ke area pemakaman. Seseorang kemudian turun dari mobil menggunakan jaket hitam. Dia membawa bunga dan meletakkannya di makam. Ternyata, sosok yang muncul di pemakaman Prancis adalah polisi Manohar. Arafin menodongkan pistol ke arah Manohar, tetapi Manohar secepat kilat membanting pistol itu dan jatuh ke tanah. Mereka berjibaku, tetapi Arafin kalah dan terjatuh. Manohar melarikan diri. Arafin belum sempat melihat wajahnya. Di saat mereka melintasi gerbang pemakaman, seseorang melihat mereka dari jauh dan dia adalah anak buah polisi Ranjit. Manohar lari menggunakan mobil. Dia dikejar oleh Arafin, tetapi Arafin kehilangan jejak. Manohar sampai lebih dulu di rumahnya. Arafin kembali ke rumah Manohar. Dia bilang jika dua gadis itu dalam bahaya, mereka harus memindahnya ke tempat yang lain. Manohar terdiam tanpa sepatah kata pun. Ketika masuk ke dalam, Arafin melihat Sanjana dan Anjana terikat di kursi dengan mulut disumpal menggunakan kain. Sanjana berusaha memberitahu siapa Benjamin, tetapi semuanya terlambat karena Manohar sudah terlebih dahulu memukul kepala Arafin yang membuat polisi itu jatuh pingsan. Arafin terbangun dari pingsannya dan dia melihat Sanjana. Manohar tidak ada di rumah itu. Dia sudah kabur membawa Anjana. Arafin melepaskan ikatan Sanjana dan mereka pergi ke suatu tempat. Arafin tahu di mana Manohar membawa Anjana. Dia pernah menginterogasi si kembar Suhendar. Laki-laki itu bilang dia membunuh saudaranya di sebuah ruangan dan tempat itu seperti gedung yang sedang dalam proses konstruksi. Arafin segera ke sebuah mall yang sedang dibangun dan feeling Arafin ternyata benar. Dia bertemu Manohar di sana. Mereka berkelahi dan pistol Arafin terpental. Arafin meminta Sanjana supaya mengambilnya. Sementara Manohar, dia kembali melarikan diri. Arafin berteriak, "Tembak dia Sanjana! Dia berada di dalam lift! Tembak dia!" Arafin membuka lift. Sementara Sanjana ketakutan. Dia melihat ke arah pintu. Di sana ada sosok yang muncul. Sanjana yang panik, takut jika Manohar menyerangnya. Dia melepaskan tembakan. Tembakan itu tepat ke area dada. Seseorang tewas dan dia adalah Anjana, bukan Benjamin atau Manohar. Melihat adegan itu, Manohar terdiam. Dia sadar jika Arafin adalah Benjamin yang sesungguhnya. Karena di dada Arafin ada tato bertuliskan kata Perancis. Di saat itulah polisi Ranjit datang dan Arafin kemudian menyerahkan diri. Tetapi apakah Arafin menyerahkan diri karena dendamnya sudah tuntas? Tentu saja tidak. Dia punya satu kejutan terakhir. Arafin alias Benjamin menyerahkan diri. Dia mengakui semua pembunuhan yang dilakukannya demi membalaskan dendamnya untuk Perancis.
Benjamin sengaja menyerang polisi Ranjit dan terjadi kecelakaan supaya polisi Ranjit tidak lagi menangani kasus itu dan digantikan oleh Benjamin. Dengan mengambil alih kasus tersebut, dia lebih leluasa mencari informasi tentang calon korbannya. Benjamin tidak mau membunuh polisi Ranjit. Itu sebabnya dia menyelamatkan polisi Ranjit dan mengantarnya ke rumah sakit. Ketika sekarat, polisi Ranjit melihat korek api yang dipegang oleh Benjamin di dalam mobilnya. Ketika sembuh dari kecelakaan, polisi Ranjit bertemu dengan Arafin untuk membahas kasus itu. Dia kembali melihat korek api di tangan Arafin. Polisi Ranjit sadar jika Arafin kemungkinan orang yang menyelamatkannya malam itu dan mengantarnya ke rumah sakit. Karena bentuk korek apinya mirip, sedangkan model seperti itu sudah sangat langka. Polisi Ranjit mulai curiga. Dia meminta anak buahnya untuk membuntuti Arafin. Bahkan ketika Arafin mengejar Manohar, anak buah Ranjit ada di kuburan dan dia mengintip dari kejauhan. Ranjit sendiri datang ke lokasi tersebut karena dia melacak ponsel Arafin. Ranjit mulai mencurigai Arafin dan mencari data-datanya di masa lalu. Ternyata Arafin dibesarkan di kota Visakhapatnam dan dia diadopsi oleh orang tua angkatnya. Ranjit juga memeriksa barang-barang Arafin dan menemukan pakaian yang selalu sepasang. Dan penemuan terbaiknya adalah foto Benjamin dan Prancis. Setelah sadar jika Arafin adalah Benjamin, Ranjit segera menyusulnya di gedung itu. Ternyata Arafin juga menjebak Manohar. Dia mengetahui jika polisi Ranjit mencurigai dirinya dan mengirimkan polisi untuk memata-matainya. Karena itulah dia mengalihkan perhatian polisi Ranjit supaya Ranjit mencurigai Manohar. Malam itu, Arafin menculik anak Manohar, kemudian menelpon Manohar. Manohar diminta datang ke pemakaman Prancis dengan membawa bunga. Dia juga diminta untuk memukul Arafin, kemudian membawa kabur Anjana ke gedung yang sedang dibangun. Jika Manohar melakukan semua itu, maka Arafin akan melepaskan putranya yang dia culik. Arafin kemudian mengakui bahwa dia telah mati 17 tahun yang lalu ketika saudaranya tewas akibat para pembuli di sekolah. Niat hidupnya cuma satu, yaitu balas dendam. Dan setelah Arafin mengakui semua perbuatannya, dia dijebloskan ke dalam penjara. Oke Gelovers, masih ingat dengan ucapan Ibu Kepsek Santi? Benjamin selalu menang. Dia akan melakukan apapun untuk menang. Jika orang-orang terbiasa dengan dua rencana, yaitu rencana A dan rencana B, maka Benjamin selalu punya 3 rencana, yaitu rencana A, B, dan C. Ternyata semua yang terjadi termasuk bagaimana Arafin bisa ketahuan dan juga tertangkap oleh polisi Ranjit. Itu semua hanyalah rencana cadangan yang telah disusun oleh Arafin sendiri supaya mempermudah dirinya untuk mencapai target dan menang. Benjamin ternyata punya target terakhir dan target itu ada di dalam penjara. Benjamin tidak pernah gagal. Dia sengaja masuk penjara karena satu tujuan tersebut. Setelah Arafin di penjara, seorang pria datang berlari tergesa-gesa dan bertemu dengan polisi Ranjit dan juga Manohar. Pria itu bilang jika dirinya adalah kembaran Dhiran yang bernama Dhiraj. Mereka berdua terlibat dalam perampokan bank di awal film, tetapi Dhiraj berhasil kabur dan saudaranya Dhiran yang tertangkap polisi kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Dhiraj mendengar berita di TV yang mengatakan bahwa Arafin adalah Benjamin, dan saat ini Benjamin sedang berada di dalam penjara bersama dengan kembaran Dhiraj yang bernama Dhiran. Dhiraj takut jika Benjamin akan membunuh Dhiran karena hari itu hari ulang tahun mereka berdua. Setelah mendengar ucapan Dhiraj, polisi Mano dan Ranjit sadar jika ternyata Benjamin sengaja masuk ke dalam penjara supaya bisa menghabisi Dhiran. Dan ternyata semuanya terlambat. Polisi Manohar dan juga Ranjit terlambat karena Benjamin sudah menenggelamkan Dhiran ke dalam bak mandi. Dhiran akhirnya tewas seketika. Benjamin mulai bercerita saat dia mencari Dhiraj dan Dhiran. Dia mendapatkan informasi penting dari para preman pasar jika ternyata Dhiran dan Dhiraj adalah perampok bank. Dhiran di penjara dan Dhiraj masih aman di luar sana. Setelah mengetahui jika Dhiran masuk penjara karena ditangkap oleh Arafin sendiri di awal film, Arafin kesulitan untuk membunuh Dhiran karena penjagaan penjara super ketat. Dia harus masuk ke sana dan satu-satunya cara adalah dengan membuat dirinya tertangkap. Karena itulah dia sengaja memancing polisi Ranjit untuk membongkar identitas dirinya.
Arafin bahkan sengaja menyelamatkan Ranjit ketika kecelakaan dan mengangkutnya ke rumah sakit. Saat itu Ranjit tidak melihat wajah Benjamin, tetapi dia melihat korek api yang dipegangnya. Nah, ketika ngobrol dengan Ranjit, saat Ranjit sudah sembuh, Arafin dengan sengaja menunjukkan korek api itu kepada Ranjit berulang kali dengan berpura-pura menyalakannya. Di saat itulah Ranjit sadar dan dia mulai menggali informasi tentang Arafin. Arafin juga mengelabui polisi dengan membakar mayat tanpa identitas yang dia culik dari rumah sakit. Mayat itu tidak diambil oleh keluarganya. Dia membuat settingan seolah-olah mayat itu adalah mayat Diran. Dengan demikian, kasus ini dianggap selesai dan tidak seorang pun curiga dengan rencana Arafin. Sejak kematian adiknya, Benjamin alias Arafin hanya punya satu tujuan hidup, yaitu balas dendam. Dia tidak bisa memaafkan pelaku. Arafin alias Benjamin menutup film dengan meminum racun. Dia melihat bayangan adiknya Prancis di genangan air. Benjamin menangis bahagia. Dia tewas dan dimakamkan tepat di samping kuburan Prancis. Ternyata Benjamin sudah mempersiapkan semuanya. Bahkan ia juga sempat menulis surat untuk Bu Guru Santi, dan Arafin menyebutnya dengan panggilan Mama. Dan film pun berakhir.